Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Tokoman di Indonesia? Ketemu lagi dengan saya Nafi, tim Tokoman di Indonesia. Sahabat Tokoman di Indonesia, pada kesempatan kali ini saya mau berbagi tips bagaimana cara menentukan lokasi yang bagus. Karena lokasi adalah kunci keberhasilan minimarket. Lokasi itu ditentukan, yang pertama adalah kepadatan penduduk. Yang kedua, ada yang namanya traffic atau keramaian. Yang ketiga adalah kompetitornya siapa. Selalu tiga ini kalau kita melihat lokasi, ya. Yang pertama adalah kepadatan penduduk, traffic, dan kompetitornya siapa. Ini akan selalu yang menentukan lokasi itu dikatakan bagus atau tidak. Nah, jadi 3 poin ini, kepadatan penduduknya, sahabat Tokoman Indonesia, biasanya kita bisa lihat melalui satelit atau Google Maps atau Google Earth, atau ketika kita bisa langsung, kita bisa lihat melalui drone, atau kita bisa muter begitu untuk melihat kepadatan penduduknya, ya. Jadi melalui satelit. Terus untuk trafficnya kita bisa nongkrong, ya. Kita bisa nongkrong di jam dari pagi sampai sore sebenarnya, atau salah satu pagi atau sore, ya. Paginya itu antara jam 7 sampai jam 9, siangnya itu antara jam 16.00 sampai jam 18.00. Ini adalah biasanya traffic rame-ramenya, ya. Atau kalau misalkan memungkinkan malam di antara jam 19.30 sampai jam 21.00. Ya. Jadi trafficnya seperti apa, keramaiannya seperti apa, ya. Kita bisa memutuskan untuk buka toko di situ atau tidak. Terus kompetitornya siapa, ya. Kompetitornya minimarket nasional, terus grosir atau apa, sehingga kompetitornya siapa ini nanti yang akan menentukan konsepnya seperti apa toko kita, gitu, ya. Jadi yang pertama ya ada 1, 2, 3. Nah, ini adalah tipsnya yang sahabat Tokoman Indonesia perlu ketahui, bahwa seperti ini, ya. Saya kasih contoh, misalkan ini ada jalan nasional atau jalan umum, ya. Ini jalan utama atau jalan nasional. Nah, ketika kita buka toko di jalan nasional ini, sebenarnya saat ini akan susah, kecuali kita mempunyai parkir yang luas. Ketika kita buka minimarket di jalan nasional, syarat mutlak untuk bisa buka adalah parkirnya harus luas, ya, atau minimal ada semi rest area untuk menarik perhatian orang untuk parkir, begitu, untuk mengundang keramaian. Dan kalau bisa tidak hanya dibuat toko sendirian, jadi nggak toko sendiri. Jadi misalkan banyak kami buka minimarket yang di jalan nasional, yang sukses adalah ketika yang ada semi rest areanya, ada ruko-ruko kecil di sana, untuk supaya tambah rame, begitu, ya. Jadi ketika Indomaret, Alfamart itu pasti tempatnya di antara ini. Kita akan susah untuk di jalan nasional ini. Kita akan bisa di jalan nasional ini adalah ketika kita mempunyai parkir luas, ya. Parkir luas. Kalau ada kompetitor ini adalah di jalan nasional, syaratnya adalah parkirnya harus luas, sekali lagi. Kalau nggak parkir luas, minimal berapa luasnya? Minimal 5 meter ke dalamnya. Minimal. Kalau lebarnya ya sesuai toko, tapi semakin lebar toko semakin bagus. Ya minimal 8 sampai 10, 12 begitu. Kalau Indomaret kan muka 10 sampai 12. Rata-rata kalau di jalan nasional, ya. Ke belakangnya minimal 5, lebih luas lebih bagus. Ya, kalau ada mini rest area atau semi rest areanya itu juga lebih bagus. Nah, ketika di jalan nasional syaratnya itu. Nah, terus Mas, yang paling tepat seperti apa? Karena gini, sahabat Tokoman Indonesia, ini ada Indomaret, Alfa. Katakan seperti itu. Pastikan di jalan nasional itu kan ada jalan masuk. Ya, jalan masuk. Ini jalan masuk. Ya enggak? Pasti kan ada begitu. Jalan nasional terus jalan masuk. Di sini ada kepadatan. Di sini ada kepadatan. Di sini ada kepadatan. Ya, kepadatan. Nah, sahabat Tokoman Indonesia, yang paling tepat adalah ketika sahabat Tokoman di Indonesia bermain di sini nih. Buka tokonya di sini. Di sini. Jadi orang mau keluar disegati di sini, ya. Nah, kalau kita tampil nasional, paling tidak kita harus hampir sama dengan minimarket nasional. Sama Indomaret ini dagangan dan aset di luar bangunan, ya, dagangan dan aset.
Tapi ketika kita buka di seperti ini kita bisa tampil di 250 sampai 350 juta. Ya, karena kita nyegati. Jadi orang mau keluar disegati, orang mau keluar disegati. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua begini. Ini dari sini ya. Dari sini disegati di sini, disegati di sini. Kita nggak perlu buat yang lebar-lebar. Ya, kalau ini standar misalkan 6 kali 6, 6 kali 8, 8 kali 7 itu sudah istimewa ya. Jadi 36 meter persegi kalau di jalan utama begini. Nah, tapi yang paling penting adalah kepadatan penduduk di sini harus benar-benar padat. Harus benar-benar padat. Artinya orang mau keluar ditutup, kita cegati. Orang mau keluar cegati. Nggak harus yang di sini ada Indomaret, Alfamart, ini hanya contoh. Ketika misalkan di sini ada pasar, di sini ada pasar, nah kita masuk di sini juga bagus. Artinya ketika orang sudah mulai mau keluar, kita cegati seperti ini. Karena ini bukan bisnis portable, bukan bisnis yang ketika ini sepi kita bisa pindah di tempat lain, bukan seperti itu konsepnya. Ketika kita sudah sewa di sini 3 tahun, sewa di sini 5 tahun, ya kita harus menyelesaikannya kan. Kalau mau pindah itu juga butuh effort yang sangat luar biasa. Sehingga menentukan lokasi adalah yang paling tepat seperti ini. Ya, terlepas dari mau agak ke dalam juga nggak masalah. Yang paling penting adalah ketika ada jalan utama dan ketika kita berada di sini, ini sewanya pasti akan lebih murah daripada kita di jalan utama. Ya, pasti akan lebih murah. Tipsnya begitu, sahabat Toko Mandi Indonesia. Jadi sahabat Toko Mandi Indonesia, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi manfaat. Sahabat Toko Mandi Indonesia, kami Toko Mandi Indonesia juga menulis buku Minimarket 101, Panduan Lengkap Memulai dan Mengelola Bisnis Minimarket. Ini buku kami sendiri, Toko Mandiri Indonesia sendiri yang menulis. Ya, buku ini sangat bermanfaat untuk sahabat Toko Mandi Indonesia yang mau belajar retail, atau sahabat Toko Mandi Indonesia yang sudah punya toko retail tapi administrasinya masih belum tertata. Di sini kami bahas lengkap. Mudah-mudahan buku ini bisa menjadi salah satu faktor kesuksesan sahabat Toko Mandi Indonesia di minimarket. Silahkan hubungi admin kami untuk melakukan pemesanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.